warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Faizal? Ini bangunnya berapa nih? Ya, dari jam 2 biasa nungguin. Ya. Iya. Nanti kalau suatu saat saya berhalangan, nanti minta ini ya Pak, izin waktu ini ya Pak. Oke, insya Allah. Mohon ya. Untuk apa namanya Google sama rekaman itu udah otomatis semua. Jadi udah bisa join tanpa saya join juga. Nyaman. Oke, linknya sama ya? Oh, linknya beda. Nanti Oh, kalian beda. Oke. Oke. untuk notulen apa kita bagi-bagi aja ya? Nanti ada tugasin aja ya. Kalian hari besok kelompok 1 gitu ya. Oh iya, bisa sih. Tapi kalau notulen suka nggak keburu ya, sambil ngetik sambil. Yang kecil suka ikut itu, nimbrung. Iya, bener. Ya makanya kita coba, gimana kalau kita Iya. coba gitu Pak? Misalnya hari besok kelompok 1 deh gitu, kalau begini, terus besoknya lagi kelompok 2 gitu. Biar ada aktif juga. Iya, betul. Gitu. Sama kalau bisa mah ada gantian apa gitu ya, maksudnya biar apal, biar aktif gitu Pak orang-orang. Kayak kita kan pengen kenal ya, misalnya namanya siapa gitu. Jadi Iya, fotonya kan enak ya kalau di sini langsung muncul gambarnya. betul ya, betul. Sekalian Iya. kita Kemarin juga di taruh. ke kepala grup masing-masing, katanya mereka joinnya barengan itunya. Yang Apa yang join itunya kan sedikit 49 nih. Kalau di kayak Pak ya? Aam udah join cuman satu keluarga satu ini sama istri katanya, yang lainnya seperti itu. Itu sebenarnya bisa dikali 2 itu Pak, kan yang Iya, sendiri-sendiri dikit ya. iya betul. Jadi sekitar 45 kali 2 tuh berarti 90. 90-an ya. Ya, sudah 90 itu. Kenapa? Udah normal ya. Udah hampir Normal. oh ya. Betul, betul. Kecuali ada yang ini kayak Bu Omah tuh nggak punya HP, nggak bisa pakai WA juga nggak bisa, yang orang Cikampek. Bu Omah yang Nah, yang di Regu 4 namanya siapa ya? Panggilannya Bu Omah gitu. Regu Orang 4 ada Bu saya tuh. iya betul Saya Regu kita 4. udah langsung pindah ke itu. Nggak jelas ya. Regu 4 tapi nggak jelas. Iya itu. Iya. Yang sama sekarang sama Pak Am itu Regu 4. Iya. Ya. Oh, yang Pak ini. Ada ibu-ibu yang kemarin yang apa yang pas pertama sakit nih, pas jalan yang jalan itu yang sakit. Bu Amah, Bu Omah ya. Iya. Ya. Kemudian hari ini ya tepat waktu ya. Iya betul. Assalamualaikum Bu Yani. Itu mah sambil masakannya istri saya itu. Oh itu. Ini emang ini apa nggak kedengeran ya di laptop komputer apa ini? Kalau saya di komputer, istri di HP-nya. Tuh kan Yani saya nggak tahu istrinya Pak Ndin. Iya. Masih belum ini Pak. Oh belum tahu ya. Belum hafal suami istrinya gitu. Ya Belum betul. tahu. Nah, Interaksinya kan masih ini masih kurang. iya betul. Nah makanya gimana caranya biar punya peran gitu di giliran gitu Pak. Jadi bisa hafal kita. Oh Iya. ini Pak ini istrinya atau suaminya ini gitu. Ngapain gitu? Apa tugasin misalnya jadi host kelompok 1 gitu apa gimana ya biasanya maksudnya biar pada kenal orang-orang juga nggak saya lagi gitu Pak yang muncul ya kita lagi maksudnya. Iya. Kalau saya kemarin pas permintaan Pak Ustadz untuk kepala regu, saya japrin ya kepala regunya aja.
Kemarin kayak Pak Regu 1 Pak Adi, Regu 2 kan saya, Regu Mhm. 3 Pak Tatang, Mhm. Pak 4 ya sementara Pak Aam. Atau di nanti ke Pelargo dulu Pak, di ini kan Pak. Boleh Pak. Iya. Tuh. Keluarga dulu ya kali ya. Kan ini kan ada 30 hari Pak. Nah lumayan tuh Pak. Misalnya hari besok subuh siapa gitu. Iya Besok betul. misalnya yang sore siapa gitu ya. Iya. Yang di ya enaknya Pelargo dulu ini Pak. Nanti saya buatin list kali ya, gitu kali ya. Iya. Maksudnya tujuannya biar tahu gitu Pak. Nggak cuman saya doang gitu. Pandi doang yang muncul nanti. Ya, yang hafal bertiga. Eh, Maksudnya yang lain kan kita juga perlu tahu ya. Ya betul. Itu tujuan utamanya sih itu sebenarnya. Iya. Atau kalau ini di kan kadang kalau ibu-ibu nggak apa eh ya kadang nggak bisa misalnya ini aja mungkin yang Google Meet-nya pakai profil kan sih kayak istri saya nih nggak ada foto Hmm. profil seperti itu. Enggak ini Y huruf aja. Iya nggak ada profilnya kayaknya istri saya. Iya sih. Agak Iya sulit kok kalau disuruh ganti foto gitu tuh. Udah, itu agak sulit itu. iya betul. Paling paling gampang ini sih di open kamera. Iya, paling gampang open kamera. Terus kalau ada backgroundnya nih, suka hilang Pak, yang ada background kayak gini nih. Oh gitu. Apalagi kalau nggak pakai background nih, iya. Kemarin saya pernah pas hari apa ya hilang. Lah, kenapa nih hilang gitu saya? Mungkin karena kebanyakan ya, orang kan lumayan ya 45. 45 ya. Apa koneksi internetnya gitu. Ya. Gitu. Terus kalau sore suka bentrok. Kalau di Kujang tuh ini kajian sore itu pasti ya bentrok dengan yang rutin. Hmm. Paling saya ya ini dulu keluar dulu. Maksudnya ini dulu izin ke kajian rutin. Pas jadwalnya jam 5 Sama ya? pas. Jam 5 ya? Jam 5 pas. Ada jadwal Ustadz Fajar. Kemudian pas hari pertama Ustadz Fajar. Masih ada Ustadz Kamil. Oh iya. Tiap hari tuh Pak sekarang Pak. Kalau di kita tuh Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yang maghrib dan subuh ditarik ke sore jam 5 menjelang buka. Hmm. Kemarin katanya udah ada ya Pak itu apa namanya jadwal perjalanannya ya atau Oh, iya, mungkin tapi belum di share ya sama Posan. Pak kayaknya hari Minggu ini. Oh, terus, ya. Oh, Assalamualaikum. Bu, Musim ini nih. Bu Sumini kayaknya istrinya Pak Sepul ini. Nah, iya, iya. Kita baru keluar tahu ya barusan ya. Itu Bu Evi.
Kalau di saya, Pak Izal, tampilannya kayak tidak bisa ini ya. Tadi sama Kalau Pak. di screenshot kan Pak Izal tampil semua nih yang Google Meet. Ya Pak. Kalau di saya mah tidak semuanya tampil. Itu Atau di setting dulu Pak. Di opsi lainnya coba Pak. oh gitu. Yang di pinggir yang warna merah. Ya opsi lainnya yang Ada yang itunya yang nanya Assalamualaikum Pak Wawan. Di ubah tata letak. Waalaikumsalam Pak Ija. buat tata letak ya. Waalaikumsalam. Udah sahur. Ada ajan, tak ajan. Nah itu kita ubah tata letak. Di situ yang paling banyak Pak di kananin Oh, Pak. susun ya. Ubin Pak. Ubinnya ya pilih bersusun sama ubinnya tuh Pak. Yang paling bawah tuh ada garis ya. Nah ke paling kananin Pak. Yang paling kanan Ubin. Oh ya. Ke paling Oh, iya. kanan guys. Nah, habis Iya, oke. jalan kau masih kena tirisnya Pak. Oh, masih tulis hujan wae Pak Ija. Hujan wae. Ada tirisan. Wah Pak Andin, namang Andin. Sehat Pak Wawan. Sehat. Demang Pak Wawan. Alhamdulillah. Salam ke pejuang subuh. Pak Yanto, Pak Marwan. Salam kelilingnya. Oh, salah. Assalamualaikum Pak Saiful, Pak Tata, Assalamualaikum. Pak Jainal, Assalamualaikum. Pak Jen keluar lagi Pak Jen. Kenapa ya? Assalamualaikum Pak Ardimas. Mungkin Bapak Ibu bisa dibuka kameranya untuk saling menyapa wajahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din Pak Rizal. Waalaikumsalam. Udah sahur Pak Dimas? Iya Pak Rizal. Udah selesai sahurnya? Belum? Oh, belum. Assalamualaikum. Ya, gimana Mas? Rajin. Salam satu. Pak Muhsin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى Assalamualaikum. Sehat Pak Zen. Alhamdulillah sehat. Nah, ini Pak Jenal, Pak Rizal. Kelihatan mukanya. Assalamualaikum, udah sahur Pak? Waalaikumsalam. Belum Pak. Belum Pak. Bagian. Assalamualaikum. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة
ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في Assalamualaikum صلاتهم Ustaz, sudah hadir. خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على Suaranya belum ada. أزواجهم Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya? Iya. Ya, mana. Kita mulai saja Pak Ustaz. Nah, dikalikan diktatame panjang waktu sana. Siap. Ada. Iya. Yang hadir sudah 24 ya. Dikali Iya, alhamdulillah. kali 2 ya. Kemarin juga sebenarnya ramai Pak Ustaz, itu dikali 2 suami istri bareng. Oh, gitu. Ya, jadi sekitar 90-an tuh berarti. 90. Oh, iya. Alhamdulillah. Sekarang temanya perjalanan ibadah haji kita, Pak Rija. Baik, ya, kita mulai. Itu Bismillahirrahmanirrahim. dulu, supaya dibuka dulu gitu, Pak Rija. Ya, Mun. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dijawab dulu biar tahu nih mana yang aktif atau tidak. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dalam kuliah menjelang sahur Haji LII yang hari ketiga ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama-sama untuk membaca basmalah untuk keberkahan dan kelancaran acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, kuliah menjelang sahur ini adalah bagian dari persiapan kita dalam menapaki perjalanan suci menuju Baitullah. Ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan ilmu, hati yang ikhlas, dan niat yang lurus. Semoga melalui majelis ilmu ini, kita semakin dikuatkan dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Baiklah, marilah kita simak tausiah dari Pak Ustadz Yono. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Mohon izin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lampunya. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji kalian, sempurnakanlah ibadah umroh kalian, semua karena Allah. Ya. Duyufullah yang dimuliakan Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kemarin sudah 90 lah lebih ya. Kemudian Pak Sekjen kami ucapkan terima kasih. Kami absen dulu ya, kami absen dulu nih. Karom 1, ada Karom 1. Hadir Pak Ustadz, hadir. Alhamdulillah. Karom 2, ada Karom 2. Halo, Karom 2, ada Karom 2. Hadir Pak Ustadz, lagi ke toilet dulu. Oh, alhamdulillah dibuka. Oh iya, terima kasih. Nanti dibuka, Bu Felin. Karom 3, ada Karom 3. Hadir. Hadir. Nah, sekarang Rego nih, Rego. Silakan. Untuk Karom 1 regunya Pak Andin pada hadir. Siapa Pak saja? Hadi, lagu 1, kepala lagunya Pak Hadi, Pak. Siapa? Pak Hadi, Pak Pak Hadi. Hadi, ya, Pak Hadi. Assalamualaikum. Pak Ustadz. Oh, ada. Nah, dia ada keduanya. Lagu 2-nya yang hadir Pak Ardimas, ada Pak Ardimas. Alhamdulillah, mantap. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Lapor regu 3. Mana regu 3? Lagu 3 Pak Tatang, Pak. Pak Tatang. Pak Tatang, mana Pak Tatang? Assalamualaikum, Pak Haji. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Ada. Regu 4. Lagu 4 Pak Aam, Pak Aam. Pak Aam, mana Pak Aam? Ayo. Pak Aam, ada Pak Aam, belum datang. Ya, dikontak ya. Pak itu, Pak Karom, kontak kalau 1 Pak Aamnya. Regu 2. Rombongan 2, Pak Muhsin. Mana rombongan 2? Untuk regu 5-nya. Kelompok 4 hadir Pak Haji. Nah, siapa? Kelompok 4 hadir. Iya, siapa namanya? Aam Pak Am, ada Pak Am. hadir. Oh, alhamdulillah. Ini rombongan 2. Kalau absen, Pak Musin. Regu 5-nya, kalau 5. Regu 5-nya Pak Musin, Pak Ustadz. Oh iya, keenam. Assalamualaikum. Siapa? Regu 6-nya siapa? Kalau 6. Pak Suryadi ya, Pak. Ada Pak Suryadi. Halo. Siap, hadir. Insya Allah selalu always Pak Ustadz. Datang Pak Ustadz, simak terus Pak Ustadz. Siapa tuh? Selalu always. Iya. Tapi belum dibuka ini. Kamera, Pak. Ini baru pakai celana Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Siapa? Pak Wiharja dan ya, mantap Pak Guru. Ayo. Pak Ida yang belum ada ya, Pak Ida mana? Pak Ida, Masya Allah. Pak Dudi. Mana Pak Dudi? Pak Dudi. Ya, belum. Ya, siapa lagi? Satu lagi, Pak Musin. Pak Musin. Ya, maju ke regu 3. Regu 3. Gue absen. Nanti dulu belum.
Pak Iim, ada nggak Pak Iim? Pak, Dulu. rombongan 3, Pak Iim. Belum hadir, terus. Pak Wawan, udah ada. Pak Wawan, ada Pak Wawan. Alhamdulillah, Pak Ustadz hadir. Alhamdulillah. Pak Ustadz Terus hadir. selanjutnya, ngumpet orang dibuka. Ada lagi. Karena ini penting ya, perjalanan haji karu-karu hadir. Terus. Selain dari Pak Wawan, siapa lagi Pak Rijal? Pak Cahyadi, kayaknya belum ada nih. Pak Cahyadi, Masya Allah. Pak Cahyadi, nah ini di konteks saja yang belum hadir karena karu-karam ini sangat penting pada subuh ini. Kita akan membahas tentang perjalanan ibadah haji kita ya. Nah, Tribudi sekali lagi saya mohonkan selanjutnya karu-karam harus lebih dahulu ya. Seperti Pak Cahyadi, kemudian Pak Suryadi, nah itu Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Mana siapa tuh? Oh iya sudah ada Pak Cahyadi. Tinggal Pak Cahyadi nih, Pak Cahyadi ya. Pak Tribudi ada ya, Pak Tribudi. Mana Pak Cahyadi ada belum? Nanti dulu. Pak Tribudi ada, Pak Tribudi. Pak Tribudi ada. Iya, tapi masih ngumpet ini ya. Ada Ustaz. Oke. Berarti yang belum hadir nanti di konteks saja karena sangat pentingnya. Kita bersyukur pada subuh ini standby karena nanti juga ketika di Saudi Arabia sebelum berangkat saya melalui Pak Sekjen akan mengabsen. Yang pertama di absen tentu istrinya masing-masing. Lalu setelah itu karu-karom ya. Nah, yang absen istrinya ya suaminya itu ya. Nah, kemudian untuk semua karu-karom oleh sekjennya. Lalu nanti dimintakan agar karu mengabsen semua sehingga hadir dan melaporkan kehadirannya ke kami semua. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan di S2 ketaatan, kemudian solehnya, dan kemudian jangan lupa solid kita. Dengan solid, segala sesuatu yang kita ambil bagian tugasnya akan selesai. Dapat dibayangkan kalau tidak solid, misalnya yang bertugas ngurus catering, berapa yang tidak bisa makan cepat gitu ya. Jadi sekali lagi kompak semua, saling menolong, saling mengingatkan. Jadi kalau ada seorang yang belum hadir ya nanti di saatnya di lapangan itu diingatkan. Terutama kalau berhubungan dengan yang lain seperti bis ya. Kalau tidak hadir kan ditinggalkan bagaimana? Kalau tidak ditinggalkan bis diisi orang ya. Nah itu akibat dari ketidakkompakannya. Makanya dalam beriman harus tetap di S2. T pertama apa tuh? Taat. Kalau S? Solid. Solid dulu. Solid. Yang ketiga? Solid. Ya. Coba kita mulai saja ya. Silakan Pak Rijal dipimpin untuk ya-nya. Oh, siap. Ya, boleh mic-nya dibuka dulu ya, Bapak Ibu. Ya. Haji lampu iman. Taat. Pak Suryadi. Manasik haji. Ya. Doa kita. Haji Terima kasih. Kita mulai. Yang pertama, kita kalau mau berangkat itu jangan lupa niatkan dalam hati ikhlas. Dan kemudian programkan. Kita ingin meneladani hajinya Rasulullah.
haji ingin sesuai sunnah. Dan yang ketiga, siapkan kita berbekal takwa. Minimal yang 3 ini untuk bisa meraih haji yang mabrur. Ikhlas niatnya, meneladani Rasulullah, ibadah haji sesuai sunnah, dan berbekal takwa. Di Al-Quran diceritakan, watazawadu, berbekalah kalian, fa inna khaira zadi taqwa, karena sungguhnya bekal yang paling baik adalah bertakwa. Jangan lupa di situ dilanjutkan satu warning dari Allah ya, yang merusak tentang ibadah haji kita itu 3. Ropas, fusuk, jidah. Ropas itu kata tidak semestinya ya. Jadi ayatnya tutup dulu ayat. Yang mengarah pada seks, porno, jorok. Nah, itu hindari, merusak sekali ibadah haji. Yang kedua adalah fusuk, berbuat asing, siap melanggar padahal tahu ya. Jadi bukan siap melanggar istilahnya. Melanggar, berani melanggar padahal tahu itu dilarang. Ya, pasti gitu. Dan yang ketiga adalah jidal. Jidal itu bertengkar, adu mulut yang satu lain sampai menegang ya, tidak sedikit akan menjadikan satu gesekan kuat, permusuhan dan lain sebagainya. Itu 3 yang berbahaya ya. Ropas, fusuk, jidal. Nah, kemudian yang merusak ibadah saum itu ya diantaranya berkata dusta. Jadi kalau ada kita ini hadis yang menyatakan merusak saum itu, nah, itu diantaranya malam yada wala zur wal amala bihi wa jahla walaisa lilih hajatun fi ayyada atau amahu wasyarobahu. Allah tidak akan menghargai laparnya, hausnya ya, pada orang yang berani berkata dusta, beramal dengannya ya, lalu berbuat fasiknya ya, berani melanggar padahal sudah tahu salah. Kembali ke masalah haji, ropas, fusuk, tidak jaga. Jangan sampai rusak karena 3 itu. Selanjutnya, Ibu Bapak, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiket haji sesungguhnya adalah anugerah Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua, dan bagikan satu perkataan yang terngiang di hati kita, tertanam di lubuk hati kita. Wahai hamba, nah, ini kesempatan aku berikan kepadamu, aku anugerahkan kepadamu untuk bisa meraih surga. Dan kalau sudah bisa meraih surga dengan catatan bekal yang tidak 3 yang tadi, ikhlas, meneladani Nabi sesuai sunnah Rasul ibadahnya, berbekal takwa sehingga tercapai mabrur. Dan Rasul bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah. Tiadalah balasan bagi haji mabrur itu kecuali surga. Ibadah haji itu sekali di dalam seumur hidup. Maka upayakan segala sesuatu yang sekali ini, yang lainnya setelah yang sekali ini sunat. Yang upayakannya ini harus mabrur. Jadi persiapannya harus benar-benar, tidak salah. Ya. Nah, setiap ada kajian ikuti, karena esok lusa mungkin jangan-jangan ketinggalan. Kalau ketinggalan ya kita juga yang rugi misalnya, dan iman juga pedih ya kalau ada yang sampai ketinggalan materi-materinya. Jadi maka ada bimlat intensif ya. Bimlat yang dilipat gandakan, yang dipadatkan acaranya sehingga yang baru masuk, baru beberapa kali kan
itu bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan. Ya, alhamdulillah sudah dilaksanakan mulai kemarin. Ya, jadi itu diadakan satu BIMLAT intensif supaya nanti ada kesamaan semua yang pernah kita kajikan selama 11 kemarin, ya kita padatkan untuk BIMLAT intensif. Dan yang merasa ingin menambah, ya menambahkan selain dari yang kemarin kami undang, ya terutama yang belum sampai 11 kalian itu ya bisa mencatatkan diri. Selanjutnya, proses keberangkatan. Kita di rumah, biasanya keluarga yang mungkin seminggu sebelumnya ya mungkin sudah ada di rumah. Setelah ada di rumah, kemudian mereka sangat sayang pada kita, dan istimewanya bagi yang akan berangkat haji itu setelah lama di rumah berangkat juga mengantar sampai juga di Pemda, ketika akan naik bis juga mau ikut naik bis, naik juga ke bis. Dan setelah itu tidak boleh lama turun lagi. Rindunya bukan main. Ya. Yang bisa melelehkan air mata rasa haru setelah mulai diberangkatkan bis demi bis. Itu Pak, Bu, itu. Semua yang dibawa melambaikan tangan, harapan mabrur ke Islam. Doanya dikabul. Itu melambaikan tangan. Padahal terus terang saja ya, semua yang melambaikan tangan tidak semua menjadi saudara kita. Tapi di saat berangkat, mereka saudara-saudara kita. Karena orang yang beriman itu saudara ya. Dalam artian secara luas akhun bidin ya. Satu saudara sama seiman ya. Sebagai muslim, ketika di dalam bis itu melihat dilambaikannya tangan, maka berangkatlah satu bis demi bis. Orang yang ada di pinggir jalan kita, asa melihat kita lewat, diangkat tangan, dilambaikan. Ucapan selamat, artinya harapan pada kita, kita harus benar-benar ibadah, dan bisa meraih haji yang mabrur, kembali selamat. Itu sampai selesainya kita berangkat, mereka tidak beranjak di tempat itu. Kemudian yang dilewati di jalan-jalan kiri kanan sama. Sampai akhirnya ketika disambut di embarkasi ya, Bekasi di asrama haji, diucapkan selamat datang, wahai tamu Allah. Bagaimana tidak terharu, Pak? Di situ sudah banyak mulai menetes air mata. Nah, kemudian setelah di situ disambut, dipersilahkan, diterima di sebuah tempat di aula besar. Ya. Di situ kita akan mendapatkan arahan-arahan. Pertama, bagaimana agar kita ini mendapatkan bekalnya, diberikan living cost, dan kemudian diberikan gelang stainless. Ya. Kemudian diberikan kartu makan, sekaligus di situ ada tempat mondok semalam. Ya. Di situ setelah selesai diarahkan, kemudian kita keluar dan berbaris untuk pengecekan kesehatan terakhir. Ada cek terakhir kesehatan. Ya. Nah, kemudian bagi yang udur didahulukan, yang ada kursi roda didahulukan, disambut petugas haji dari wilayah yaitu di embarkasi, dan kemudian diantar ke hotelnya, ke tempat mondok, dikawal oleh keluarganya, dan yang sepuh, yang udur ditempatkan di tingkat bawah, tingkat 1 ya. Kemudian yang muda-muda naik ke atas. Dan di situ nanti mungkin akan bersama dengan rombongan kita, atau mungkin juga
bercampur dengan rombongan lain. Yang jelas di situ sudah mulai terasa suasana berhaji. Ya. Dan yang jangan lupa untuk Bapak yang sudah berada di kamarnya mengirim laporan kepada ketua regunya bahwa nama A ada di kamar anu, nama B ada di kamar nomor sekian, dan setelah didapat informasi dari jamaah didapat oleh ketua regu, lalu dikirimkan ke sekretaris umum, ke Pak Sekjen. Nanti Pak Rijal akan mengetahui di mana saja seluruh jamaah kita yang 3 rombongan. Ya, juga sebelum ke Pak Rijal, ke Pak Musin, mendapatkan laporan dari 5 regunya, Pak Andin mendapatkan laporan dari 5 regunya, baru ke Pak Rijal. Dan kita cek semua, dan kalau ada orang-orang yang komplain tentang apa, tentang itu, tentang ini, nah, kita datangi. Ya, Karukarom serempak saat itu mengontrol kesehatannya, tentang kartu-kartunya, tentang persiapan keberangkatannya, sampai akhirnya semalam kita bisa tertidur nyenyak dengan penuh doa dan harapan, serta siap nanti kalau waktu makan jangan terlambat. Nah, dan tolong makannya jangan sampai kenyang, ya. Nah, ada sedikit risiko lah. Jadi makannya kalau sunnah Rasul itu sepertiga perut diisi makanan, sepertiganya dengan minuman, sepertiganya untuk udara. Dan ini tidak jadi beban yang membuat kita banyak ke toilet, ya. Nah, kalau aturan yang dicontohkan Nabi dilaksanakan, insya Allah tubuh kita ringan. Nah, kemudian jangan lupa setiap akan keberangkatan hendaklah kita datang dulu ke toilet, buang air besar atau BAB atau BAK. Saya belum mau, jangan. Pokoknya sebelum berangkat ke air dulu. Nah, kemudian ambil air wudhu, biasakan, ya. Nah, jadi kita punya wudhu. Kemudian setelah itu makan sudah, misalnya, kemudian ke air sudah. Jangan lupa kita nanti kalau gelombang 2, mudah-mudahan gelombang 2 awal, ya, kita berpakaian ihram. Sudah dilucuti semua. Manusia kena lupa. Jangan-jangan nanti lupa. Dalaman kita tidak dibuka. Wah, bahaya. Nah, khawatir gugurnya uang sekian itu karena lupa kita masih memakai pakaian dalam. Jadi di situ kita sudah hanya 2 lembar kain untuk bapak-bapak itu. Siap dibalutkan. Bagaimana caranya untuk berpakaian akan dimantapkan kembali insya Allah pada tanggal 19-20 Maret ya, atau April itu Bu Umi. Pokoknya 19 dan 20 2 hari di embarkasi. Nah, itu pelatihan lengkap, bimlat lengkap. Nah, Ibu Bapak sekalian semua, jangan ada program-program dari sekarang yang ketinggalan. Karena kalau ketinggalan itu nanti tentu akan selalu bertanya, setelah ini apa ya? Setelah itu apa? Kemudian bagaimana? Kita harus gimana? Nah, supaya jangan terjadi begitu, kalau ada yang ketinggalan diajari oleh kita, diberikan informasi. Bukan dibiarkan. Kan ingat, kita ini satu persaudaraan, satu keluarga, ya. Diingatkan setelah ini. Dan nanti Ibu Bapak insya Allah akan diberikan agenda perjalanan per hari, dan agenda perjalanan per jam. Jam ini ada di sini, ini di sini. Nah, jadi kalau ingin melaksanakan satu kegiatan ibadah haji itu, tinggal lihat agenda.
setelah ini apa, setelah ini apa. Jadi semua punya pedoman. Jangan keluar dari program-program yang sudah ada dan tertata insya Allah sampai kembali itu berangkat. Misalnya contoh 1 hari sebelum keberangkatan adalah kumpul di Lampu Iman. Kemudian koper-koper dibawa. Paling lambat jam 6 sudah berada di masjid. Setelah itu kemudian kita siapkan, berangkatkan koper itu di mobil ke Kementerian Agama untuk diangkut ke bandara. Itu sehari sebelumnya. Dan kemudian kita berdoa. Kemudian hari haknya, itu semua diceritakan. Jam sekian kumpul di Lampu Iman. Kemudian kita berdoa. Keluarga semuanya mengucapkan ucapan selamat. Dan silakan sosonoan ya. Kita saling mendoakan, membekali dengan doa dan lain sebagainya. Lalu berangkat ke Pemda. Karena kalau di Pemda terbatas. Itu yang mengantar kita hanya 2 orang. Jadi bisa sosonoannya ya melepas kerinduannya padahal sudah seminggu di rumah, mungkin ada yang sebulan. Inilah keistimewaan tamu Allah. Nah, kalau di Masjid Lampu Iman masih bebas. Kalau di Pemda itu dibatasi, nanti ada kartu masuk untuk menyertai jamaah 2 orang. Nah, untuk itu maka datang dulu ke Masjid Lampu Iman dan setelah itu konvoy pergi ke Pemda. Nah, di situ kita menunggu diberangkatkan, dilepas oleh Bapak Bupati dan menuju ke embarkasi. Ya, kemudian setelah itu catatan di agenda kita diterangkan jam berapanya. Nah, lanjut setelah kita di embarkasi semalam, nah, besoknya upacara. Upacara bukan hanya di Pemda. Kalau di Pemda Karawang, upacara pelepasan bupati. Dan kalau di embarkasi, yaitu di Asrama Haji Bekasi, alhamdulillah kita tidak jadi di Kertajati ya. Jadi kita di Bekasi di Asrama Haji. Nah, di situ dilepas oleh petugas, kemudian untuk berangkat ke bandara. Ketika kita akan dilepas itu pakaian kita sudah berpakaian ihram. Nah, maka karu-karom berjejer berbaris, kita sudah berpakaian ihram. Nah, kemudian jamaah sudah duluan naik bis yang sudah diberi nomor. Misalnya nomor kita nomor 345 misalnya. 3 rombongan 345. Kalau ada lebih dari 3 rombongan, sebagiannya nanti masuk rombongan bis 4. Nah, mudah-mudahan kita semua sudah tersosialisasi sehingga jangan khawatir kalau bersama seseorang 2 orang ikut bis lain sama semua ketemu, beda naiknya aja, duduk saja. Kalau sudah ibadah sama-sama, datang di embarkasi juga sama-sama. Nah, setelah melepas di situ kita siap-siap menuju bandara. Dan selama perjalanan, Karom memberikan arahan-arahan, disamakan materinya dari Lampu Iman. Ini yang harus diarahkan selama perjalanan. Begitu juga dari mulai Karawang sampai embarkasi. Embarkasi juga sampai bandara. Nah, begitu juga setiap ziarah, maka Karom dengan paket yang sama yang harus disampaikan, sehingga tidak melulu melamun di bis itu, tidak. Nah, tapi membacakan atau mengikuti ceramah-ceramah, arahan-arahan yang mendukung kesuksesan ibadah haji kita. Nah, sekarang keberangkatan dari bandara. Setelah sampai di bandara, kita sudah siap-siap. Nah, kemudian di situ awas jangan kemana-mana. Kalau ke toilet kemana harus minta izin supaya kita bisa mengetahui di mana nih sekian orang lagi. Jangan lupa yang namanya keberangkatan, sebelum berangkat dihitung, dicek, di saat berangkat juga dicek, ketika turun juga dicek, berangkat kemana, cek lagi. Jumlah tetap solid. Nah, makanya
Jangan selalu ketinggalan. Suami pasti bersama dengan istrinya. Regu dengan anggotanya, ya. Karong dengan regu-regunya. Dan kesemuanya tetap berada untuk kompak dan solid. Nah, selesai kita akhirnya untuk naik. Nah, nanti akan diberi bekal dari embarkasi itu. Bapak sudah mempunyai tempat duduk. Yaitu harus ditempelkan nanti di depan kantong paspor. Ya, misalnya tempat duduknya di R215. R itu right. Kan. Ada juga yang L, R biasanya tulisan merah, kalau L tulisan biru misalnya. L 230 artinya orang yang pakai R itu masuk pesawatnya di sebelah kanan. Masuk ke belakangnya sebelah kanan. Kalau L naiknya sama, tapi masuk ke tempat duduknya di sebelah kiri. Nah, adapun 215 tempat duduk. Nanti dilengkapkan di kantong paspor. Nah, berangkat. Jangan terburu-buru. Karena tidak akan satu kursi berdua. Tidak. Ya. Nah, karu harus melihat di mana yang 10 itu. Karom harus melihat di mana karu-karu berada, tinggal ngecek nanti. Karom tak usah ngecek semua jamaah, yang ngecek jamaah itu karu. Di mana? Sehingga nanti harus dikumpulkan satu slip atau sobekan-sobekan dari anggota ke karu. Karu lapor ke karom. Ya. Nah, jadi karom mendapatkan 40. Satu karu mendapatkan sobekan 10. Nah, kemudian setelah itu dipandang. Terutama setelah siap untuk berangkat, didengarkan dulu bagaimana nanti aba-aba dari petugas kru pesawat. Nah, di situ ada mulai di atas. Doa safar. Dan ini pun sudah dibacakan ketika kita berangkat dari Kerawang menuju ke embarkasi. Dari embarkasi menuju ke bandara. Dari bandara menuju Jeddah pun, kalau mudah-mudahan gelombang 2 kita, nah, itu doa safar. Padahal sehari-hari juga mestinya dibaca. Adapun doa yang biasa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala quwwata illa billah. Itu berangkat keluar dari rumah. Kalau sudah naik bis, Bapak bawa ke kantor, naik mobil, doanya doa safar. Coba apa doa safar? Siapa yang apa? Mulai di Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, di situ doa safar yang sudah terselip itu di buku panduan dihafal. Dan setiap bis itu dipimpin oleh karomnya membaca doa safar dari Kerawang ke Bekasi, Bekasi ke bandara. Di bandara bareng-bareng kita ditulis di depan layar yang ada, layar monitor yang ada di pesawat, doa safar. Ada tulisan, ada panduan bacaan, dan ada juga artinya. Nah, setelah selesai itu, kemudian kita dengan tenang. Selama perjalanan, istighfar, dzikir, doa, baca Quran. Nah, kemudian setelah kita dekat, kurang lebih 15 menit, bukan 15, 20 menit atau 30 menit, maka biasanya karu-karom ke depan. Mengumumkan, insya Allah ini 5 menit lagi masuk Miqat Makani. Ya. Nah, 5 menit lagi diberitahu, ini Miqat Makani. Nah, dari situ 20 menit sebelum landing kita baca, pimpin oleh kita di pesawat, labbaik Allahumma umratan. Semua akhirnya membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kemudian setelah itu landing,
kemudian proses untuk pengurusan paspor, ya, proses imigrasi di situ. Kemudian jangan lupa di situ ada teknis yang harus kita, ada strategi yang harus kita pakai ketika turun itu kan. Kita akan disiapin bis. Nah, biasanya orang-orang kalau sudah mulai ketinggalan deg-degan, jangan. Semua akan dibawa ke tempat tunggu, ke waiting room. Turun, jumlah bis penuh, berangkat. Nah, sopir tidak pernah berpikir ini rombongan mana, enggak. Nah, turun, penuh, berangkat. Datang lagi turun kita, penuh, berangkat. Nah, alangkah baiknya rombongan karu dengan karungnya mengatur supaya di bis tertentu, nah di bis manapun ada yang dari kita sehingga tenangnya jamaah. Nah, siapa yang duluan datang ke waiting room, jangan ngumpet terus duduk, tapi dibagi untuk menyambut yang baru datang. Nah, untuk lampu iman di sebelah sini, nah, lalu dikumpulkan di sebelah situ. Nah, kalau sudah terkumpul jangan lupa hitung. Nah, lapor. Ini ada semua. Alhamdulillah. Nah, di situ agak lama dikit. Silahkan ke toilet. Jangan lupa kalau di satu tempat ada berhenti, silahkan ke toilet. Lapor mana yang ke toilet. Lalu karu bisa melihat di mana cek toilet ini, laki perempuan diarahkan. Nah, ada standby di situ untuk bisa menghitung bahwa masuk 5, keluar harus 5. Dan jumlah oke semua. Sudah bebas. Tidak ada buang air. Tidak buang air apa tidak ada. Nah, akhirnya diarahkan untuk menuju ke tempat di mana kita akan maju untuk diarahkan ke Mekah. Jangan ke Mekah. Naik di situ ya. Setelah selesai proses imigrasi, pemeriksaan paspor. Nah, jangan lupa itu ada untuk ngecek barang-barang. Nah, cek barang-barang. Nah, ibu-ibu cukup melihat dan menghitung barang-barang. Satu troli yang paling banyak bagusnya 8 koper ya. Jangan lebih dari itu. Dan kemudian siap dibawa. Kalau nanti ada petugas yang pakai warna seragam petugas bandara membawa, nah dipantau saja oleh Bapak di mana disimpannya. Nanti dikumpulkan. Kita punya warna ini, warna ini, warna ini. Nah, oh berarti yang kita di situ. Nah, Ibu Bapak menyampaikan paspornya, kemudian setelah itu jangan lupa nanti di situ ada yang meminta paspor. Nah, kita harus tahu dulu. Nah, kalau dari syekh yang ada menerima kita di Makkah, nah, akan menceritakan. Nah, sebaiknya karu-karom cek dulu apakah ini rombongan JKS sekian, nah, misalnya JKS 61, mana? Oh iya ya ini, lalu diberikan ke situ, jangan kemana-mana, ke situ ya. Nah, setelah itu kemudian kita tenang bahwa paspor sudah disiapkan. Tapi cara kedua ada juga yang tidak langsung diberikan dan nanti sudah mendekat ke bis yang akan mengangkat kita ke hotel, akan ada yang mengumpulkan sudah dekat situ, ada yang masih jauh, ada yang dekat, lalu dititipan di sopir. Nah, setelah dititipan di sopir, nah, jangan lupa di situ kita akan diberikan, dicek dulu satu persatu, ada anu. Nah, cocok tidak di dalam bis itu sama dengan paspor yang ada. Nah, kalau ternyata tidak ada paspornya, karu-karong lapor ini ada ini yang sudah, jadi jangan terselip dengan bis yang lain. Semua di bis itu, paspornya di bis itu cek, dan semua di bis itu barangnya ada di bis itu. Berarti kita harus ngecek paspor, dan kita harus ngecek orang, dan kita harus ngecek barang yang masuk di bagasi. Agar begitu datang kita ke hotel, yang ada di bis kita adalah paspor kita. Yang ada di bis kita, barang-barang kita. Tinggal nanti diangkat, ditaikan ke hotel. Nah, apabila ada petugas, tapi ternyata ada syekh misalnya, atau ada petugas lain, tidak berani minta baksis.
Kalau tidak ada, ya biasanya didata, Tuan Mudir, mana ketuanya nih? Mana ketua rombongannya? Nah, suka gitu. Nah, kalau begitu, ya kita nyiapin aja, berikanlah ya. Sesuai dengan kebiasaan, berikan. Nah, itulah baksis-baksis ke sopir, biasanya kita memberi ya. Kemudian petugas yang menaikkan barang juga, ya, kita beri, ya tentu ada ketentuan-ketentuan yang dengan terlalu mahal dan terlalu murah ya. Terlalu murah kita mungkin mereka tidak senang menolong kita. Terlalu mahal juga jangan. Ya, yang standar-standar biasa-biasa saja. Dan itu kita arahkan seperti apa, berapanya. Selesailah kita di kamar. Setelah datang di kamar, nah dan kemudian nanti si koper-koper tuh berceceran di bawah tuh. Nah, tugas kita kalau kita misalnya lantai 3, semua di lantai 3, karu-karom menaikkan semua koper di lantai 3. Naiklah ke lantai 3. Kalau sudah di lantai 3, maka kamar demi kamar yang sudah dibagi, sekarang sudah ada nama-namanya, kita ambil kuncinya, diberikan. Maka bapak-bapak menolong agar ibu-ibu tidak capek, cukup ibu masuk kamar saja, bapak-bapak yang mencarikan koper 1, koper 2, kamar 1 siapa isinya? Antar-antarkan koper-koper itu. Kamar 2 siapa isinya? Sesuai dengan koper antarkan. Sampai selesai semua. Setelah itu istirahat. Nah, kalau pas sesuai dengan rencana kita, jam 10 insya Allah berangkat untuk umroh. Selesai biasanya 4 jam. Jam 2 subuh insya Allah sudah kita selesaikan ibadah umroh. Jadi tidak ada tidur, ya. Setelah itu kita kembali berangkat, si pundak kanan sudah kelihatan, itu baru berintibak dan kemudian berangkat, talbiyah diucapkan, kemudian sampai ketika mau tawaf baru berhenti. Dan 3 rombongan ini kompak harus bersama. Biasanya pertama kali ditarik oleh 3 bis. Ya, langsung diturunkan di terminal dan kita kumpul, absen, ada istri dekat dengan suami, karu-karom harus rapat, artinya dengan jamaahnya mulai kita melaksanakan ibadah umroh. Tidak terasa ini, Masya Allah, sudah pukul 3.52 nih ya. Nah, baiklah, sekalian asik sekali dan insya Allah untuk nanti sore juga saya ulangi kembali agar semuanya bisa memahami seperti apa perjalanan haji kita. Kesimpulan, niatkan yang ikhlas, ya. Kemudian berbekal takwa, beribadalah sesuai dengan sunnah Rasul dan berdoalah untuk haji yang mabrur agar dimudahkan pelaksanaannya, mendapatkan ampunannya. Semua doa dikabulkan. Memohon agar mendapatkan surga, tempat kembali kelak kita kepada Allah. Dan insya Allah sudah mendekat, kita akan dibagi agenda perjalanan per hari, per jam. Sehingga itu menjadi pedoman kita dan tidak usah bertanya lagi, di situ ada, tinggal rajin membaca kegiatan-kegiatan dipandu oleh karu dan karong. Inilah kajian kita subuh yang insya Allah padat dan mudah-mudahan bermanfaat dari kita semua. Mari kita berdoa, ya Allah ya kami, ampuni dosa-dosa kami, kabul doa kami, mabrurkan ibadah haji kami, berikan kepada mawaddah warahmah, bangunlah surga, rumah-rumah di surga tempat kembali, karena haji yang mabrur adalah balasannya kecuali surga sebagaimana surga Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda beliau seperti itu, kepada kami rumah di surga tempat kembali. Dan semoga bisa haji iman, bisa bertetangga menuju di surga dan yang penuh kenikmatan. Berupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Duyufullah yang benar-benar istiqomah menepati jadwal-jadwal KMI atau KMS. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa yang hadir Pak Rijal? 47 Ustaz. Berarti kali 2 ya. Nah, alhamdulillah. Bisa foto bersama dulu, silakan. Silakan dibuka layarnya, kameranya. Ya. Kita foto bersama dulu ke depan. Belum pada muncul ya. Ya. Sudah ya? Oke, baik. Oke, baik. Kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah amin subhanallah wa Selamat tahun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Izin, Pak Lep. Ustadz, Pak Rizal semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di Ungi Tegir nanti sore. Hadir ya, Window ya. Terima kasih Amit, semuanya. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Kapan Pak Ustadz? Pak Rifai lagi sakit gigi, izin. Ya, baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة
ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون